Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika Allah memberikan cobaan, memberikan musibah, memberikan sesuatu yang tidak baik, maka solusinya adalah sabar. Dan yang terakhir, beliau menutup doa ini, dan jika engkau melakukan dosa, wa idza adnaba istaghfara. Jika engkau melakukan dosa, maka segera beristighfar kepada Allah. Karena kita tidak tahu malaikat maut akan datang. Bahkan memang perintahnya adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera jangan ditunda-tunda mengenai masalah bertaubat. Ya, jangan menunggu waktu, jangan menunggu begitu dia tahu bahwa perbuatan itu adalah maksiat, dosa, segera beristighfar. Maka beliau menjelaskan bahwa fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. 3 kriteria tadi merupakan tanda-tanda sa'adah, kebahagiaan. Ya. Jadi 3 tadi, jika Allah memberi, kita bersyukur. Jika Allah Ta'ala mencoba kepada kita, kita bersabar. Kemudian ketika kita melakukan kemaksiatan, maka kita beristighfar. Ini adalah ciri daripada 3 tanda kebahagiaan dunia terlebih kelak di yaumil kiamah. Sedikit muqaddimah dari beliau, saya akan menjelaskan, kita akan masuk kepada syarahnya sedikit ya, terkait dengan tadi muqaddimah yang ditulis oleh beliau. Maka muqaddimah ini setidaknya kita akan mendapatkan 3 pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang sangat berharga, yang pertama, di antara keutamaan basmalah. Beliau mengawali muqaddimah ini dengan basmalah. Sehingga ada keutamaan-keutamaan tersendiri. Di antara mengapa beliau menulis dengan basmalah, di antara keutamaan basmalah adalah yang pertama adalah seperti yang telah saya bawakan tadi, khutbatul hajah, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan yang lainnya. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling benar, perkataan yang paling sempurna adalah kitabullah, Al-Quran. Dan Al-Quran diawali senantiasa dengan basmalah. Kecuali surah At-Taubah. Sehingga ini keutamaan yang pertama. Beliau mengikuti metode pembacaan Al-Quran, penulisan Al-Quran yang senantiasa diawali dengan basmalah. Bahkan kalau kita mau teliti, Al-Quran ini banyak sekali keutamaannya. Di antaranya adalah surah Al-Fussilat ayat yang ke-42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Bahwa Al-Quran itu ya, dia datang dari depan, dari belakang, tidak ada kebatilan sama sekali. Berarti menandakan Al-Quran itu adalah sempurna. Tanzilun min hakimin hamid. Dan dia diturunkan oleh Sang yang Maha Hakim. Hamid, terpuji. Sehingga beliau merasa dengan mengawali basmalah ini di dalam kitabnya adalah bagian daripada wasilah yang baik. Yang kedua, keutamaan daripada basmalah, ternyata ini adalah metode yang pernah diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwanya kepada raja-raja kufar pada saat itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menulis surat diawali Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi ila Rihaqla Azimir Rum
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Nabi Muhammad SAW, hamba Allah dan Rasulnya, untuk Raja Heraklius yang mulia di negara Rom. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan atas seseorang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd. Setelah itu, Rasulullah SAW baru setelah menulis basmalah mengajak raja yang di atas kekufuran dengan mengatakan, "Fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam." Maka sesungguhnya aku mengajak engkau untuk masuk ke dalam risalah Islam. Aslim taslam. Islamlah kamu, selamat kamu dunia dan akhirat. Masya Allah. Kalau sekarang seandainya ada negara, misalkan Indonesia negaranya Muslim, ada lagi negara yang lain kufar, presidennya membuat Islam kamu, selamat kamu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah tidak ada sekarang. Ya, seperti itu. Rasulullah mengajak kepada raja yang kufar, aslim taslam. Yu'tikallahu ajra marratain. Jika kamu menerima dakwah Islam, kamu akan mendapatkan 2 pahala. Ya, karena dia seorang raja, dia masuk Islam, pengikutnya nanti akan bisa masuk Islam, sehingga dia akan mendapatkan 2 pahala. Tetapi fa in tawallaita fa inna 'alaika isma arisin. Tapi jika engkau tidak mau masuk Islam, engkau akan mendapatkan 2 kali dosa. Dosa seorang raja dan dosa menanggung daripada rakyat-rakyatnya. Sehingga Rasulullah SAW membawakan ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat yang ke-64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Qul ya ahlal kitab, katakanlah hai Muhammad, wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, mari kita berpegang teguh dengan kalimat yang sama. Apa kalimat itu? Bainana wa bainakum, di antara kami dan di antara kamu, alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a. Kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan jangan di antara sebagian kita dan sebagian kalian mengadakan tandingan-tandingan untuk disembah selain Allah. Fa in tawallau, jika kamu tetap mengadakan itu, tidak mau mengesahkan Allah dan tidak mau menjauhkan kesyirikan, malah melakukannya, maka faqulu syahadu, katakan, saksikanlah, bi anna muslimun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ini keutamaan basmalah yang kedua adalah ternyata pernah dilakukan oleh Nabi kita yang mulia, dan ini adalah bagian daripada sunnah. Sehingga beliau menulis kitab ini dengan diawali basmalah. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan basmalah adalah ternyata Allah Ta'ala abadikan kisah raja yang beriman ketika mendakwahkan raja yang kufur dengan perantara seekor binatang, yaitu burung hudhud. Ketika burung hudhud melihat ada suatu kerajaan, yang kerajaan itu adalah menyembah matahari, maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat untuk raja tersebut, dan Allah Ta'ala abadikan surat tersebut, ya, dalam surah An-Naml ayat 29 hingga 31. Qalas ya abaul mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Berkata Ratu Bilqis, yang dia adalah pada saat itu menyembah matahari, kepada para pembesar-pembesarnya, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Sesungguhnya aku telah kedatangan surat yang mulia. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim.